and sis, welcome to my channel. Bro and sis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya. Dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. Telkom Jaya, King Hotel Sejahtera, Kansel Rumah Kita, Rumah Bakti Anda berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belanja sayur bayam dan buah salad di Pasar Jati Asih. Tiapnya sholat sudah kompak, kami ucapkan terima kasih. Baik benar bapak sekalian yang dirahmati Allah, menginjak pada agenda yang pertama yang awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israil. Illa ma harrama Israil wala nafsihi min qabli an tunazzala at-Tawrat. Qul fa'tu bit-Tawrati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humuz zalimun. Qul sadaqallah. Qul
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu infakkan. Tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Semua makanan halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Bani Israel atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, hai Muhammad, bawalah Taurat, lalu bacalah jika kamu orang yang benar. Barang siapa mengada-ngada atau kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Katakanlah, hai Muhammad, benarlah semua yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dan berkumpul silaturahmi di rumah Pak Tri. Mudah-mudahan Allah berkahkan untuk perkumpulan. Salawat dan salam selalu tercurah ke junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz menjadi motivasi kita sehingga kita bisa meningkatkan takwa dan keimanan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah penting, mungkin ini adalah menjelang untuk 10 akhir di saum di Ramadan ini. Mudah-mudahan kita menjemput dan usaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Juri beserta pengurus P2T Tangsel yang saya hormati, Pak Ustadz, Pak Syahid Ismanuddin yang saya hormati. Ini kami sekeluarga terima kasih sekali ini mendapatkan kesempatan untuk mengadakan apa ini, tahlilan atau apa itu? Ramadan. Kemarin Ustadznya gimana kalau diawali dengan tahlilan dulu? Makanya yuk kita sarungan gitu ya. Biar santai, ternyata hujan. Konon ceritanya salah satu seperti ini atau silaturahmi itu untuk usia kita itu sangat penting. Karena bisa menyalurkan emosi rasa kangen, bukan emosi marah gitu, rindu gitu. Terus yang penting bisa ngobrol, jangan sampai duduk sendirian ngobrol. Nah, jadi lebih baik rame-rame tapi ngobrol, itu lebih bagus. Terus yang kedua, ini katanya kalau sering kumpul kayak gini sebetulnya kita sedang berobat, ya sedang berobat.
Karena dengan ketemu banyak orang kita bisa sharing tentang apa saja atau unek-unek apa saja bisa keluar. Lalu yang kedua biasanya ada berpikirnya sedikit. Terus yang ketiga ada geraknya. Nah konon ceritanya itu yang membuat awet. Jadi kalau ada teman kita yang senang di rumah, mari kita provokasi supaya keluar rumah. Jalan-jalan. Ya minimal seminggu sekali Selasa nongkrong gitu ya. Nggak usah gerak, nggak apa-apa, yang penting duduk sambil lihat gitu. Oh ternyata dulu yang saya taksir, aduhai kok sekarang sudah. Ya misalnya itu kan jadi ya tambah semangat. Itu mungkin yang yang membuat kita senang bisa ketemu. Oleh karena itu kami terima kasih sekali atas nama keluarga, atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa abduka wa ana ahluka wa bika nastata'tu wa bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika la yaqulaka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah kami min ayah Allah murad bidzalik. Tentu yang pertama dan yang paling utama yang sudah menjadi ilalah iltizamiyah bahwasanya marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahman dan rahim Allah, nikmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa berkumpul pada sore hari ini di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, waktu yang mulia, bulan suci Ramadan. Allah masih memberikan kita kesehatan, sehat walafiat jasmani, rohani kita, lahir batin kita. Kita pantaskan diri kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Kita pantaskan diri kita sebagai hamba yang bersyukur atas zat Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Salawat dan salam semua tercurah limpah atas junjungan besar kita Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan umat dalam setiap aspek kehidupan. Semoga salawat dan salam tersebut terkuncur kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in salafus saleh, dan kepada kita selaku umatnya yang insyaallah mengikuti ajarnya hingga akhir zaman. Karena untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala itu, kata ulama, idla dalila ala tariqi ila itsba rasulil mukmilah. Tidak ada satupun jalan untuk menuju ridha Allah terkecuali mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad berupa wahyu. Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul wajib menyampaikan kepada umatnya, dan kita selaku umatnya wajib atas tiku bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hukum haram, makruh, sunnah, mubah dan lain sebagainya yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an. Salah satunya perintah wajib, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? Agar kita la'allakum tattaqun, termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa, Bu. Hari demi hari, bulan demi bulan, waktu demi waktu kita lewati, tak terasa kita sudah mau malam 20 Ramadan. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Suasananya hujan, damai, tentram, tanpa ada halangan. Alhamdulillah. Coba kita lihat saudara kita di luar sana. Allah kasih cobaan, gempa bumi, bencana alam dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Sebagai teguran atas orang-orang yang tak mau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Ketika seorang hamba tak bersyukur, tak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, tak mau mengingat siapa yang memberikan nikmat kepadanya, maka Allah akan memberikan teguran. Tujuannya yarjullaha, supaya balik lagi kepada Allah. Karena Allah itu rindu atas doa kita. Karena manusia mah Pak, biasanya kalau ingatnya lagi susah baik, kalau lagi bahagia mah lupa atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mah kalah sama kucing, Bu. Kalau kucing dikasih makan, besoknya balik lagi kepada yang ngasih makan, karena pengen dikasih makan. Ingat siapa yang ngasih makan. Kadang kita mah kalah sama kucing, kita udah dikasih nikmat sama Allah tapi lupa kepada siapa yang memberi nikmat. Untuk itu di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita tingkatkan rasa syukur, perbanyak amal soleh agar kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempunyai bekal nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di usia senjamah kita perbanyak amal soleh, jangan meminta perkara dunia, jabatan dan lain sebagainya. Karena kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri, Bu. Tidak bawa jabatan, tidak bawa harta, enggak bawa istri, anak dan lain sebagainya, saudara, kerabat, sendiri-sendiri. Karena kata Allah, walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Kita akan menghadap Allah dengan amaliyah kita sendiri-sendiri. Tergantung amaliyah kita, apakah banyak amal soleh, apakah banyak amal salah. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini sedang memperjuangkan amal kita masing-masing. Maka di dalam Quran surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarjullaha liqa'ahu." Tadi kita bakal memperjuangkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, "Allah liqa rabbihi falyamal amalan shalihan." Barang siapa yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu mengharap ridha Allah, baik itu mengharap ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya falyamal amalan shalihan, kita harus mengerjakan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal itu perbuatan, soleh itu yang dianggap benar oleh syariat, yang dianggap benar oleh agama. Berarti perintah wajib, perintah sunnah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran untuk kita umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti sholat. Kita melaksanakan sholat, tadinya sholat fardu, ketika Allah kasih nikmat tambah sholat sunnah. Ada sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah akad, sholat sunnah mu'akkad dan lain sebagainya. Di dalam sholat pun syariat-syariat diterapkan. Ketika perintah wajib itu turun, maka ada syarat dan ketentuan yang perlu kita penuhi. Seperti sholat ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ada takbiratul ihram hakikiyah, ada takbiratul ihram urfiyah. Hakikiyah itu pahalanya lebih utama, yang urfiyah pahalanya biasa saja. Dalam takbiratul ihram dijelaskan oleh ulama mana yang afdol, mana yang biasa saja. Dijelaskan oleh ulama bagaimana tata caranya ruku dengan benar, membaca surat dengan benar ketika sholat, bagaimana tata caranya sujud, tata caranya tumakninah, diatur oleh agama. Maka kata ulama, fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Ketika seorang hamba beramal soleh, baik itu ibadah sunnah wajib, ketika dilaksanakan tidak dengan ilmunya, maka mardudatun la tuqbalu, amalnya akan tertolak, tidak akan diterima. Karena ilmu itu pertama menjadi syarat mutlak amaliyah kita diterima tidaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita mencari ilmu itu menggugurkan kewajiban kita selaku muslim dan muslimat. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Yang dimaksud Nabi ilmu agama
agama. Yang ketiga, kata ulama, amal soleh terbaik di akhir zaman ini untuk umat akhir zaman ini yaitu ta'liman atau muta'aliman, belajar ilmu, duduk di majelis taklim, duduk di majelis ilmu, itu sebagai amal soleh terbaik di akhir zaman ini. Makanya sempatkan sesekali, minimal seminggu sekali. Kalau ibu-ibu merajin di mana-mana, hampir di Peladan ini hampir seminggu itu full pengajian ibu-ibu. Alhamdulillah, ini juga alumni Peladan kayaknya mah rajin semua ibu-ibu mah. Rajin nyari ilmunya, rajin pula ganti bajunya. Kalau ada acara apa beli lagi baik. Acara maulid, acara reunian beli lagi baik. Ibu-ibu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbulkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bangga mempunyai Tuhan Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya. Baik kita sedang melaksanakan ibadah, baik kita sedang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap cinta kepada hambanya. Maka di bulan yang mulia ini sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam berdoa seorang hamba itu ada batasannya. Ketika kita berdoa soal keinginan kita dalam masalah dunia, jabatan dan lain sebagainya, jangan kita terlalu berharap doa kita dikabul oleh Allah. Bahkan kita harus merasa bahagia ketika doa kita enggak dikabul sama Allah. Kenapa? Diceritakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika Sayyidina Ali ini berdoa kepada Allah, doanya dikabul. Itu senangnya sekali doang, Bu. Senangnya cuma sekali. Tapi ketika doanya tidak dikabul, Sayyidina Ali senangnya berkali-kali, bahagia berkali-kali. Karena apa? Ketika doa kita dikabul sama Allah, itu atas kehendak keinginan nafsu kita, menuruti hawa nafsu kita. Tapi ketika doa belum dikabul sama Allah, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena tentu Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Allah lebih tahu apa takdir apa yang terbaik dalam hidup kita. Karena Allah sebagai Tuhan lebih tahu, bisa merubah momentum terburuk dalam hidup kita menjadi momentum terbaik dalam hidup kita. Makanya kata ulama, tujuannya perkataan Sayyidina Ali ini biar kita menjadi orang yang bertauhid kepada Allah, orang yang mempunyai amal soleh, amal solehnya yang terbaik, orang yang bertauhid. Karena kata ulama dalam kitab Jauharul Maknun dijelaskan, orang yang bertauhid itu sakinuna ala majalil aqdar, orang yang merasa hatinya tenang di atas putaran roda takdir. Kita terima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Amal soleh bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar zakat, sedekah dan lain sebagainya. Tapi amal soleh yang paling berat itu menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang yang susah itu menerima takdir Allah yang tidak sesuai keinginan nafsu kita. Ya Allah, kau begini amat. Ya Allah, kau begini amat. Makanya menyikapi takdir Allah itu jangan dengan hawa nafsu, nanti yang disalahin Allah, tapi dengan iman. Tujuannya itu kita di sini untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, mintanya Bu, minta husnul khotimah. Jangan minta apa-apa udah lagi. Minta husnul khotimah sama Allah. Kalau kita minta husnul khotimah udah pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, berikan hamba husnul khotimah. Nanti di akhir hayat diberikan husnul khotimah oleh Allah. Wa na'udzubika min syarril aqibah, dijauhkan daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa su'il khatimah, dijauhkan daripada su'il khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin Bapak Ibu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun amaliyah yang bisa kita laksanakan, amal-amal soleh, apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan ini, ada peristiwa yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya kita gunakan kesempatan ini untuk beribadah kepada
Allah, kata ulama, kata Syekh Ibnu Qasim, malam Lailatul Qadar itu adanya di tanggal 21, tanggal 23. Irjaha itu sangat bisa diharapkan. Nah, makanya amalan-amalan ini nanti bisa dicatat, bisa diamalkan nanti, biar nanti pulangnya bukan bawa kresek doang, tapi bawa tanbihun, bawa catatan agar bisa diamalkan. Yang pertama yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Zikir sebagai pengingat bagi kita bahwa kita adalah hamba yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Tuhan yang mengatur segalanya, sebagai pengingat kita sebagai seorang hamba. Zikir sebagai penenang hati kita. Baik itu zikirnya Allah saja, Allah itu sudah dapat pahala, atau zikirnya dikaitkan dengan kalimat lain seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu memperbanyak baca Al-Quran di 10 terakhir bulan Ramadan. Membaca Al-Quran itu ada 2 versi, Pak. Dalam kitab Ta'lim dijelaskan yang afdal dan yang biasa-biasa saja. Kalau pengen pahala lebih utama baca Quran itu, kata Nabi waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qiraatul Quran nadrun afdalun. Membaca Al-Quran sambil dipegang Al-Qurannya, dipegang mushafnya, dilihat Al-Quran itu pahalanya lebih besar, Bu, ketimbang dihafal. Kalau di HP, Bu, kalau misalkan bagaimana baca Al-Quran di HP, apakah harus punya wudhu? Sekarang zaman canggih. Nah, kalau HP mah bukan termasuk mushaf Al-Quran. Kalau ibu lagi di mobil, di kereta, daripada bengong baca Al-Quran, buka HP tapi nggak punya wudhu, nggak apa-apa. Karena syarat perkara tersebut bisa disebut mushaf itu harus biroshin, muqayyadan bi muqayyidin syar'iyyin, harus dengan tulisan. Tapi kalau HP mah itu mah pantulan cahaya, bukan tulisan. Jadi kalau baca Quran di HP itu kagak apa-apa kalau kagak punya wudhu. Tapi kalau punya wudhu itu lebih utama. Perbanyak baca Al-Quran di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga, kalau bapak-bapak bisa beriktikaf di dalam masjid, karena Nabi pun ya'takifu bi asyril awakhir min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Masuk masjid niat nawaitu an a'takifa fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di dalam masjid sunnah lillahi ta'ala, maka dapat pahala sunnah beriktikaf. Yang terakhir yaitu pahala di 10 terakhir bulan Ramadan ini yang bisa kita laksanakan yaitu sedekah. Sayyidina Anas pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati, sedekah apa yang pahalanya ini lebih utama, ganjarannya ini lebih berlipat-lipat ganda? Maka qala ya Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, shadaqatu Ramadhan, sedekah di bulan Ramadan ini pahalanya luar biasa. Betapa Allah menghargai, mengapresiasi orang yang beramal soleh di bulan Ramadan, apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan. Kita gunakan momentum ini untuk istiqomah sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti kalau misalkan beres kita berbuka, ada makanan dibungkus biar menjadi ladang sedekah bagi sahibul bait, karena pahalanya ini luar biasa sedekah ini. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, mungkin ada waktu beberapa menit, mungkin ada pertanyaan. Tadi berkaitan dengan temanya, berkaitan dengan 10 malam terakhir kita lebih banyak berzikir. Yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana caranya ketika kita berzikir itu tidak hanya di lisan saja. Ketika kita berzikir tidak hanya di lisan saja, tetapi sampai ke hati kita sehingga kita merasakan benar-benar kehadiran Allah. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Cara untuk berzikir ini biar sampai kita merasakan Allah itu benar-benar di dekat kita. Jadi kata ulama, salah satu caranya itu yang pertama ibu ambil wudhu, habis ambil wudhu baca tasbih, jangan tasbih. Kalau tasbih itu bunyikan tangan, cetrek gitu. Nah, itu bisa menyebabkan hilangnya kekhusyuan kita ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya wudhu, terus gelar sejadah, di situ zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa bayangkan tafakkur fi khalqillah. Bayangkan atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, rasakan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Di situ mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dengan hati yang khusyuk, pejamkan mata, rasakan apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka disitulah akan timbul rasa syukur kita, akan timbul bahwa kita Allah itu dekat dengan kita, Allah itu berada mengawasi kita. Jadi itu bisa jadi salah satu cara. Yang pertama ambil wudhu, kalau bisa ibu ambil wudhunya menghadap kiblat. Menghadap kiblat, beres wudhu, membaca tasbih Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tasbih. Tadi menunjukkan apa yang ada di anggota badan kita seperti menghadap ya bisa mengurangi kekhusyuan kita dalam beribadah, terutama sholat dan zikir dan lain sebagainya. Itu kira-kira yang bisa diamalkan Bu, Pak, bahwa kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Hidup di dunia ini kita singkat. Jangan sampai hidup di dunia ini kita cuma ibnu sabil, selewatan saja. Kita menggunakan kesempatan ini untuk senantiasa beramal saleh. Jangan sampai kita menua tanpa hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram, shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Ramadan kama barakta lana fi Rajab wa Sya'ban wa hassin maqasidana ya Allah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.